lagi nih sama aku Naya. Dan hari ini spesial banget karena aku bareng sama dua sahabat aku. Kenalin dong. Halo, aku Nanda. Iya, semangat. Halo, aku Sasa. Harus teriak gitu ya? Iya, Udah mau masuk ke konten aku. Ya, sama-sama. Karena dipaksa sih sebenarnya. Apaan sih? Kan subsidinya bagi 3. Boleh. Nah, tapi kawan Naya, aku bikin konten bareng Nanda dan Salsa itu bukan karena nggak ada alasan. Kenapa tuh? Mau ngapain? Karena aku mau challenge kalian buat gambar 10 detik doang. Bisa nggak kalian? 10 detik? Bisa. 10 Iya, 10 detik kan detik. bisa. Cepet tau. Seniman, bos. Chill. Bisa, ayo. Tapi kalau gitu, Gambar apa? temanya aku susahin. Apa tuh? Temanya mau tentang pemandangan. Gimana? Boleh. Berani nggak? Boleh. Bener ya? Ya. Jadi kalau udah 10 detiknya habis, tunjukin ke kamera bareng-bareng, nggak boleh cheating. Oke? Oke. Lepas langsung spidolnya, oke? Iya. Deal. Oke, kita mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Cepet-cepet, woy. 1. Ayo. Aku duluan. Aku telat apa? Aku apa nih? Ih, Nyontek. Sama. nyontek sih. Aku tadi Ini melihat nyontek ekor sih. mata kalian Iya, itu melihat betul. apaan sih? Gitu. Parah. Orang kamera bisa Nggak tahu, bisa, aku nggak nggak bisa. nyontek. Kamu kali yang nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kok Susan. sama ya? Kenapa Serius, sih? Iya ya, Bingung. aku juga kalau misalnya waktu zaman dulu disuruh gambar pasti gambar gunung kembar ada matahari di depan. Sama. Oh iya. Tapi bener bukan karena kalian nyontek aku. Enggak, weh. Tapi benar Kenapa sih. ya? Kenapa kalau kita dari dulu tuh disuruh gambar Iya. pemandangan gunung, Lalu Cuma gunung, tahu matahari, doang. pohon. Karena kan pemandangan ada banyak Iya, ya. betul. Bisa Penasaran pantau nggak sih kenapa alasannya? Penasaran. Penasaran? Kepo nggak? Kepo. Kepo nggak? Kawan Ayah pasti kepo juga kan? Yuk kita cari tahu. Hai kawan Ayah, tadi aku Nanda sama Salsa nggak tahu ya kenapa kita selalu gambar gunung kembar itu. Nah sekarang aku lagi di Malioboro nih, pengen nanya masyarakat di sini, kira-kira mereka tahu nggak ya alasannya kenapa? Yuk cari tahu. Gunung kembar pernah pastinya. Sering, karena waktu kecil itu kebetulan saya hobi menggambar. Ada gunung, ada matahari, ada jalan, ada pohon, ada sawah-sawah, persawahan. Yang ngajarin almarhum kakek saya. Dia sendiri biasanya. Dulu tidak ada, hanya melihat terus tangkapan kita, mungkin dia seperti itulah gunung. Biasanya dari gurunya sendiri, bahkan dari mama kalau di rumah biar enak gambarnya gitu aja. Simpel sih, ya itu emang gambar simbol alam. Kita sebetulnya nggak tahu asal mulanya gimana ya, tapi hampir setiap anak kecil itu gambarnya seperti itu. Wah, ternyata masyarakat pernah gambar gunung kembar juga ya kawan Ayah. Ada yang tahu dari orang tua, guru SD, bahkan juga nggak tahu dari mana. Tiba-tiba aja gitu kepikiran kata mereka. Aku jadi makin penasaran nih. Kira-kira kalau di SD zaman sekarang masih banyak nggak ya yang pakai pola gambar itu? Yuk cari tahu. Gunung kembar yang udah jadi pola gambar anak-anak sekolah dasar sejak tahun 90-an ini masih jadi gambar pemandangan favorit loh sampai sekarang. SD Negeri Sinduadi 1 ini contohnya. Ternyata guru di sini udah nggak ngajarin lagi loh pola gambar itu. Tapi karena anak-anak tahu gambar itu dari orang tua, bahkan kakak atau dari kakek neneknya, jadi masih banyak nih yang gambar gunung kembar dengan matahari di tengah-tengah, disertai jalanan yang berkelok dan sawah di kanan kirinya. Karena emang gampang banget ditiru dan diingat, itulah yang jadi alasan anak-anak masih gambar gunung sampai sekarang. Kawan Ayah, ada yang tahu nggak siapa Patino Sidin?
Yap, bener banget. Tino Sidin adalah seorang pelukis dan juga guru gambar yang terkenal di acaranya Gemar Menggambar di stasiun TVRI pada tahun 80-an. Pelukis kelahiran kota Tebing Tinggi ini mengajarkan anak-anak bahwa menggambar itu mudah. Namun di tahun 1995, Pak Tino meninggal dunia. Padahal aku juga pengen nih belajar gambar langsung sama Pak Tino. Sayang banget ya kawan ayah. Eits, tapi untuk mengenang karya-karyanya, ternyata ada loh museum yang bernama Taman Tino Sidin di Jalan Tino Sidin, Kabupaten Bantul. Jadi kita masih bisa nih belajar gambar meskipun cuma lewat videonya Pak Tino aja. Dan ada fakta menariknya nih kawan ayah. Ternyata Taman Tino Sidin ini awalnya adalah rumah pribadinya Pak Tino loh, yang dijadikan museum khusus untuk menyimpan koleksi karya Pak Tino Sidin. Dan juga sering jadi tempat berbagai kegiatan seni. Sekarang museum ini dikelola langsung oleh anak kelima dari Pak Tino, Insinyur Pancata Karyati Sidin. Nah, sekarang kita simak yuk pendapat beliau tentang fenomena ini. Menurut pendapat kami, sebetulnya cerita itu sudah lama, sudah melegenda, atau cerita yang sudah biasanya kalau orang lahir atau apa, oh ya 2 gunung 1 garis. Cuma Pak Tino Sidin karena beliau mengajar acara Gemar Menggambar di TVRI Jogja dari tahun 69 sampai tahun 78 sebelum hijrah ke Jakarta ke TV nasional. Cerita Pak Tino itu tahun 69 media televisi yang ada waktu itu hanya TVRI, satu-satunya adalah TVRI. Jadi pertama kali mungkin yang lebih banyak memvisualisasikan gambar atau cerita itu ya Pak Tino Sidin. Jadi orang taunya oh itu penemunya Pak Tino Sidin. Padahal itu sebetulnya mungkin cerita legend atau cerita yang sudah dihadapi dari zaman orang tua dulu. Jadi fenomena lukisan itu juga mungkin berdasarkan pengamatan juga. Kalau kita melihat ke utara itu ada 2 gunung, antara lain gunung yang terkenal yaitu Gunung Merapi dan Merbabu. Pak Tino Sidin itu kan mengajari gambar dengan cara yang mudah, nggak ruwet gitu. Jadi dia itu yang paling mudah yaitu 2 gunung, terus kemudian 1 garis red, terus kemudian ada pohon, ada sawah-sawahnya. Anak-anak atau audien Pak Tino waktu itu lebih diutamakan adalah anak-anak. Jadi mungkin mengajarinya ya jalannya nggak berkelok-kelok tapi garis lurus gitu. Terus Pak Tino Sidin kan mengajari menggambar itu biar anak itu seneng atau gemar, sesuai dengan judulnya Gemar Menggambar. Jadi dia mengajari yang paling mudah diingat, paling mudah dipraktekkan. Cuma di situ juga terselip atau ada sedikit ajaran tentang perspektif, misalnya makin lama makin menuju ke titik gitu. Tapi yang diajarkan Pak Tino itu secara tidak langsung, karena kaidah seni rupa itu juga bukan yang utama, karena tujuannya hanya anak itu seneng gambar dulu, karena beberapa orang kan ada ketakutan saya nggak ada bakat dan sebagainya. Nah, untuk itu Pak Tino berusaha mengajari dengan yang cara yang paling mudah, yaitu dengan flat, 2 gunung, 1 garis, sawah-sawah, pohon-pohon. Oh, ternyata gitu ya kawan ayah penjelasan dari Bu Titik Tino Sidin. Tapi kalau dari sudut pandang psikolog tentang fenomena gambar gunung ini, kira-kira gimana ya? Aku jadi kepo. Nah, mending yuk cari tahu. Sebetulnya yang diajarkan Pak Tino banyak ya, macem-macem gitu. Tapi yang memang kemudian sangat populer itu adalah yang gambar gunung itu. Kenapa gambar gunung? Yang bisa kita lihat kalau gambar gunung itu sangat mudah ya untuk dilakukan gitu. Dia hanya membutuhkan beberapa garis, beberapa ornamen udah jadi gitu. Jadi gambarnya mudah, hasilnya indah, tingkat keberhasilannya tinggi. Sehingga kemudian banyak juga yang mengirimkan gambar lagi ke Pak Tino yang kemudian direview oleh Pak Tino dan selalu dibilang bagus itu banyak gambar pemandangan. Dan kemudian orang-orang jadi banyak terinspirasi. Baik itu anak-anak yang menyaksikan acara tersebut dan juga orang dewasa. Orang dewasa ini kalau orang tua dia mengajarkan ke anaknya, kalau guru mengajarkan ke muridnya. Nah, kemudian ditambah lagi sistem pendidikan saat itu untuk kegiatan menggambar di sekolah
masih berupa guru mengajarkan gambar, kemudian anak menirukannya. Nah, guru mengajarkan ini karena kan tingkat keberhasilannya tinggi gitu ya. Anak-anak pun menirukannya sehingga ini jadi semakin populer saat itu. Nah, sampai cukup panjang yaitu dekade orang menggambar gunung, sehingga kalau mengartikan pemandangan itu pasti gunung dan jalan atau sawah, tergantung masing-masing ingin menambahkan apa, seperti itu. Jadi alasan terkuatnya adalah karena mudah dan indah. Dampak baik dari kegiatan menggambar itu sendiri, kalau dulu bentuknya menggambar gunung dan sekarang sudah lebih bervariasi ya, adalah mengajarkan atau membuat orang terbuka bahwa menggambar itu mudah. Menggambar itu tidak hanya dilakukan oleh seniman atau orang-orang yang punya bakat menggambar yang tinggi gitu ya, tapi siapapun bisa menggambar gitu. Jadi diawali dengan itu orang jadi tahu bahwa semua bisa kok menggambar itu mudah. Dan kemudian dengan sekarang ini, dengan perkembangan sekarang di mana anak-anak kreativitasnya semakin berkembang dan cara mengajarkan kegiatan menggambar juga semakin membuka kesempatan anak untuk bisa mengeksplorasi apa yang dia bayangkan dan apa yang dia lihat. Jadi semakin baik lagi gitu. Jadi perkembangan kreativitas semakin baik, kemudian menggambar ini sendiri juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan apa yang dia bayangkan dan mengungkapkan apa yang dia tangkap dari apa yang ada di sekitarnya. Terutama sekali untuk anak-anak yang masih belajar menulis, menggambar ini juga bisa menjadi cara untuk kemudian mengajak anak mengungkapkan apa yang dia inginkan atau apa yang ingin dia sampaikan dalam bentuk visual. Kawan Ayah, fakta menariknya nih, ternyata gunung kembar yang biasa digambar itu ada juga loh aslinya di Indonesia. Kira-kira gunung apa ya? Yeps, salah satunya adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mitologi Jawa menganggap Gunung Merapi dengan ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut sebagai gunung lanang atau laki-laki. Dan Gunung Merbabu dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut sebagai gunung wadon atau perempuan. Pasangan gunung kembar yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini ternyata memiliki karakter yang cukup berbeda loh. Meskipun Gunung Merbabu lebih tinggi, tapi nggak kayak Merapi yang masih aktif sampai sekarang walaupun di beberapa titik masih tercium aroma belerang. Nah, kalau di daerah kawan Ayah, ada nggak nih versi gunung kembar lainnya? Ini mataharinya kurang kuning nih, tambahin kuning dulu. Bentar, ini kan jadi lebih cerah. Yes! Yeay kawan Ayah, akhirnya gambar aku jadi juga nih. Lihat, bagus kan? Colorful banget. Nah kawan Ayah, ternyata aku udah banyak belajar loh. Kenapa sih aku suka banget gambar gunung ini? Selain mudah untuk digambar, tingkat keberhasilan itu sangat tinggi banget loh kawan Ayah. Dan ternyata kawan Ayah, gunung ini dipopulerkan oleh Bapak Tino Sidin. Keren banget loh Bapak Tino Sidin itu. Dan Bapak Tino Sidin ini terinspirasi dari gunung kembar yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Wah, menarik banget ya informasi kali ini. Kira-kira next episode bakal bahas tentang apa ya? Yuk tetap pantengin Kepo bareng Naya. Yuk cari tahu!